Li Jing, kau bajingan. Kau berani menculikku? Menculikku kenapa? Di kota ini, keluarga Li kami adalah rajanya. Bukankah kau tidak mau menikah denganku? Aku takut kau akan bosan setelah bermain-main dan tidak jadi menikah denganku. Pelacur sialan, kau ini anjing ya, Ceka, brengsek. Hari ini bukan hanya aku yang akan bermain-main denganmu, tapi aku juga akan membuat semua keluarga Li bermain-main denganmu. Aku sudah melihatnya. Bagaimana kau bisa keluar dari sini malam ini? Lepaskan dia. HMPH. Kau ini sampah, reruntuhan itu untuk apa? Kau masih berpikir keluargamu, keluarga Lin, masih seperti dulu. Sekarang kau tidak berharga sama sekali. Bahkan lebih rendah dari anjing. Keluargamu, keluarga Xia, masih berhutang 10 juta kepada keluarga Li. Sekarang aku bersedia bermain-main dengan Xia Sueni. Ini karena aku masih memberi muka pada keluargamu. Sampai suatu hari nanti aku kehilangan minat padanya. Keluarga Xiamu. Lin Silang, kau sampah. Berani sekali kau memukulku. Jangan lupa, keluargamu masih berhutang 10 juta kepada keluarga Li. Nanti akan kubuat kalian semua bersujud memohon padaku. Tuan Muda. Kami mendengar bahwa Tuan akhirnya memutuskan untuk kembali dan menerima aset dari Presiden. Ya, aku sudah kembali. Tuan Muda. Saya dengar Tuan akhirnya memutuskan untuk kembali dan mengambil alih aset CEO. Ya, ya. Saya sudah kembali. Kau ini siapa? Orang tua yang tidak tahu diri. Keluarga anakmu sendiri hancur, kau malah menontonnya dengan dingin. Sekarang kau memohon padaku. Apa alasannya aku harus berpakaian rapi? Kau berdiri di sana. Kau kira tempat ini seenaknya kau mau masuk? Ini adalah konsorsium sementara peringkat 1 dunia. Brengsek. Sekarang aku sedang sangat marah. Segera naik ke atas dan panggil presiden kalian ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku marah besar. Panggil presiden kami. Kau pun layak. Aduh, anjing kelompok sementara kami saja berpakaian lebih baik darimu. Baiklah. Nanti jangan bilang, aku menyuruhmu berlutut. Tuan Muda, kenapa kau di sini? Presiden telah menunggumu di lantai atas sejak lama. Kenapa aku ada di sini? Tentu saja karena aku berpakaian compang camping. Tidak pantas masuk ke pesta pernikahan sementara kalian, katanya. Tuan Muda, saya tidak tahu. Tuan Muda, orang yang berhati lapang seperti Tuan Muda, perutnya saja luas sekali. Maafkan saya, Tuan Muda. Tuan Muda, kenapa kau ada di sini? CEO sudah lama menunggumu di lantai atas. Kenapa aku ada di sini? Tentu saja karena aku berpakaian lusuh. Tidak pantas masuk ke stasiun sementara kalian, katanya. Tuan Muda, saya tidak tahu. Tuan Muda sangat pemaaf. Perutnya luas sekali. Ampunilah aku. Ampun, Tuan Muda. Presiden sudah kuantar. Baiklah, kau boleh mundur. Tentu. Sepertinya kau masih menyimpan dendam padaku. Silakan, jangan sungkan. Duduklah, tidak ada orang lain di sini. Kita sedang berbincang tentang cucu kita. Anda adalah presiden grup Lin. Di atas ribuan orang, hanya seorang menantu yang tidak berguna. Saya tidak pantas. Tentang ayahmu, saya punya alasan. Dia adalah anakku yang paling aku kagumi. Dan juga yang paling cocok untuk mengambil alih perusahaan sementara. Baiklah, kita tidak usah membahas dia. Mari kita bicarakan Xia Sueling saja. Tanpa dia, apakah kau masih bisa kembali dan mengambil alih perusahaan? Benarkan apa yang kukatakan? Apa maksud Bapak? Dia adalah gadis yang baik, cantik dan pandai mengurus rumah tangga. Seperti ibumu dulu. Kau adalah menantu perempuan yang ideal bagi keluarga Lin, tapi kau mengabaikan bisnis keluarga demi seorang wanita. Itu agak terlalu sembrono, bukan? Jadi, Bapak berubah pikiran. Tidak ingin aku mewarisi perusahaan lagi. Ingin melakukan hal yang sama seperti yang Bapak lakukan pada ayahku dulu, membuatku keluar dari Lin juga, ya? Aku tidak mengatakan seperti itu. Aku masih ingin melihat apakah kau benar-benar mampu memimpin perusahaan sementara ini.
Apa maksudnya ini? Ini perusahaan yang sudah aku daftarkan untukmu. Ini beberapa data internal pasar dan kartu hitam berisi 3 miliar. Ini juga ujian yang kususun untukmu. Jika kau bisa melipat gandakan dana ini 3 kali lipat dalam 3 tahun, maka kau berhak mewarisi Lin Group. Pengurus rumah ini adalah pemuda berbakat yang baru-baru ini saya promosikan. Khusus untukmu. Dia bisa menjadi asistenmu. Kerja keraslah. Demi istrimu. Dan juga demi dirimu sendiri. Langkah pertama, Tuan Muda, kita mulai dari mana? Tentu saja, meratakan keluarga Li. Ah, ada apa, Suening? Hei, sedang memikirkan apa sih kau? Oh iya, besok ulang tahun Papa. Aku baru saja diangkat menjadi CEO, seharusnya aku membelikan Papa hadiah yang sangat mahal. Tapi sekarang keadaannya seperti ini, utang keluarga Li sudah kugunakan. Apalagi hadiah untuk Papa. Tenang saja, tahun ini aku pasti akan menyiapkan hadiah terbaik untuk Papa. Hadiah terbaik. Lin Zilang. Sepertinya aku salah paham padamu sebelumnya. Kau bukanlah orang yang tidak berguna. Kau adalah orang yang tidak berguna dan suka berbohong. Ayah beberapa hari ini terus memantau lelang yang akan segera dimulai. Kita juga tahu, di lelang itu, yang ayah minati adalah lukisan dan kaligrafi penutup. Tapi lukisan dan kaligrafi itu, bahkan di masa kejayaan keluarga kita, pun tidak mudah didapatkan. Apalagi sekarang masih berhutang pada keluarga Li. Lalu apa hubungannya? Lagi pula, hadiah ulang tahun yang diberikannya kepada ayah setiap tahun hanyalah sampah. Tahun ini apa bedanya? Kunasihati kau, jangan terlalu sombong berbicara. Lukisan tahun ini, aku yang akan mendapatkannya. Oh, bukankah itu si pengejar drama yang tidak berguna itu? Kau tahu ini di mana? Ini lelang. Tempat orang-orang berduit. Kau sama sekali tak pantas berada di sini. Kalian berdua, pengkhianat, saja bisa datang. Lalu mengapa aku tidak boleh datang? Kalian terlalu menganggap diri sendiri penting. Terutama kau. Kau hanyalah anjing yang menjilat-jilat Tuan Li. Lalu bagaimana dengan anjing Tuan Muda Li? Keluarga Li kaya raya. Di kota ini. Keluarga Li adalah segalanya. Kita hidup enak berkat keluarga Li. Tidak seperti beberapa orang. Hanya sampah tak berharga. Hanya bisa bersembunyi di belakang istriku dan menjadi menantu yang tidak berguna. Kurasa kalian berdua juga tidak datang untuk hadiah ulang tahun ayah mertuaku, kan? Ya dan tidak juga. Akan ku beritahu yang sebenarnya, lukisan yang ayah sukai itu, pasti akan dimuntahkan sampai mati. Nanti di pesta ulang tahun ayah. Asalkan Tuan Muda Li memberikan, keluarkan lukisannya. Dia pasti akan tahu siapa sebenarnya Xia Sueyun itu. Baik. Baiklah. Selamat siang, karena orang-orang yang datang ke lelang kali ini beragam. Jadi, harap pakai masker Anda dengan baik. Zilang, apakah kita benar-benar harus membeli bunga ini? Itu kan barang Asia terakhir. Uang kita saja tidak cukup untuk membayar hutang. Baiklah, tenang saja. Kali ini aku sangat yakin. Aku pasti akan mendapatkan lukisan itu. Aku pasti akan membuatmu berbangga di depan ayah mertuamu. Bersamaan dengan itu, aku juga akan benar-benar merendahkan harga diri Xia Lanchun dan Xia Feng. Ya, memang begitu. Baiklah, tenang saja. Kau hanya perlu memberitahuku saja lukisan mana yang disukai ayah mertuamu. Lukisan karya pelukis era Republik Tiongkok, Zhang Zhongchang, yang bertemakan orang Kristen. Barang berikutnya, lukisan, petualangan unik, karya pelukis era Republik Tiongkok, Zhang Zhongchang. Harga awal 2,5 juta yuan. Setiap penambahan harga 500.000 yuan. Sekarang, dimulai, Tuan Silang, ayo kita pergi. Jika kita ketahuan, malu sekali. 8 juta. Tuan Silang, 8 juta, tawaran pertama. 8 juta kedua, saya tawar 8,5 juta. Saya tawar 8,5 juta. Aku mengaku, aku dari keluarga Li. HMPH, bocah.
Belum pernah melihatmu. Bergaul di jalanan mana? Kau tahu tidak, kota ini dikuasai oleh keluarga Li. Berani melawan Tuan Muda Li. Kau tidak akan punya akhir yang baik. Tuan Muda Li. Di mataku, kau bahkan bukan apa-apa. Ku bilang padamu, kalau tahu diri, segera pergi. Lukisan petualangan ini, akan kupastikan menjadi milikku. HMPH, bocah, berani juga kau. Berani melawan Tuan Muda Li sepertiku. Aku tawar 900, berani kau menyaingi. Siapa bilang dunia ini milik keluarga Li? Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Bahkan mengeluarkan uang saja pelit sekali. Aku bahkan belum lebih baik dari pengemis. Seandainya aku kau, aku tidak akan datang ke sini untuk mempermalukan diri. Jangan banyak bicara, berani bertaruh tidak? Aku pasang 1000. Nak, ku beri nasihat, jangan keras kepala. Apakah kau bicara tentang 1000 yuan? Kau tahu kan, membuat keributan di lelang. Akibatnya akan sangat buruk. Siapa bilang aku membuat keributan? Aku belum selesai bicara. Yang kukatakan adalah 10 juta. Nak, aku menyarankanmu untuk jangan keras kepala. Kau bilang 1000 yuan? Kau tahu kan, di lelang, buat onar. Akibatnya akan sangat buruk. Siapa bilang aku buat onar? Aku belum selesai bicara. Yang kukatakan adalah 10 juta yuan. Kau anak muda ini tidak ingin hidup lagi. Aku, Li Dasao, menginginkan sesuatu yang belum pernah ada orang yang bisa merebutnya. Tuan muda terlalu berani. Kurasa orang ini memiliki aura yang luar biasa. Sebaiknya kita jangan bertindak gegabah. Tuan muda, 10 juta ini bukanlah pajak yang bisa dikeluarkan oleh orang biasa. Kurasa anak muda itu hanya berbohong. Kita adalah orang yang terhormat. Kita tidak boleh melanggar aturan lelang. Kita biarkan dia sombong dulu. Nanti jika dia tidak bisa membayar, kita harus mengurusnya. Baiklah, lukisan kaligrafi ini akan kuberikan padamu dulu. Kita lihat apakah kau benar-benar mampu membawanya pergi. Dari mana kita mendapatkan 10 juta, meskipun kau menjual semua hartamu sekarang sekalipun. Itu juga tidak seharga itu. Shiro benar-benar celaka karenamu. Kau tahu, membuat onar di lelang. Jika ketahuan, bukan hanya sekedar diusir begitu saja. Sudahlah, saudara, percayalah padaku, tidak baik. Dari mana 10 juta itu, meskipun kau menjual semua pangkat prajuritmu sekarang, pun tidak akan seharga ini. Shiro benar-benar celaka karenamu kali ini. Kau tahu kan, membuat keributan di lelang. Kalau ketahuan, bukan hanya sekedar diusir begitu saja. Orang penting itu. Kurasa teman wanitamu tampak sangat gelisah. Apakah kau khawatir tentang sesuatu? Oh. Terima kasih atas perhatianmu, tapi sepertinya dia tidak membutuhkannya. Dia hanya merasa tidak enak badan saja. Rumah lelang ini sudah lebih dari 100 tahun tidak ada yang membuat keributan di sini. Kau tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang membuat keributan di sini? Hahaha. Seandainya tahu begini, mengapa harus sejak awal? Hahaha, Tuan. 10 juta rupiah yang dikirim dari rekening Bapak, sudah kami terima di pihak lelang kami. Karena jumlah pembelian Bapak telah mencapai standar, Bapak akan menjadi anggota VIP tertinggi seumur hidup di rumah lelang kami. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tanganmu besar sekali. Kau, tidak, lebih dari seorang pemalas yang miskin. Suening, apa kau ingin bersamaku bunuh diri dengan cara mengemudi? Benarkah? Kau? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Apa, bahkan kau pun mengejekku karena tak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Bukan begitu, tapi itu 10 juta. Bisa membeli setengah kota. Jangan bilang aku orang yang tidak berguna, bahkan keluarga Li pun tidak punya aset sebanyak itu. Apakah berlebihan seperti itu? Zichang, jangan bilang kau menggunakan cara ilegal. Kalau tidak, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun keluarga Li memaksaku, aku tidak akan menikah dengan orang pengecut itu, Li Ji. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku rela meninggalkan kedudukanku sebagai menantu untukmu. Tapi kau jangan sampai mengorbankan masa depanmu hanya karena keinginan sesaat. Aduh, Suen Yang, tenanglah, meskipun aku harus mencuri.
Aku juga tidak mungkin bisa mencuri sebanyak itu dalam waktu singkat. Tenang saja, semua uang ini didapat dengan cara yang benar. Apa kau masih tidak percaya padaku? Baiklah. Aku percaya padamu. Sungguh membuatku kesal. Anak muda ini, dari mana dia muncul? Aduh, Tuan Muda, jangan sampai Anda sakit karena marah. Orang itu dengan mudah mengeluarkan 10 juta. Mungkin hanya grup Lin di seluruh dunia. Jika memang grup Lin ingin membunuh kita. Bukankah itu sama seperti membunuh semut? Sangat mudah, kita mencari uang di luar. Tuan Muda, bukankah Anda akan datang ke rumah kami untuk menagih hutang besok? Meskipun tidak ada lukisan. Satu kata dari Anda, ayahku akan dengan patuh menyerahkan Xia Xuening ke tangan Anda. Aku sebenarnya tidak ingin bertindak sekejam ini. Meskipun aku, Tuan Muda ini, merasa kesal dengan Lin Zilong. Aku hanya bisa melampiaskan kekesalanku padamu. Aku tidak mampu melawan keluarga Lin. Tapi aku masih bisa melawan kalian. Tuan Guru. Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya dan Xuening berikan kepada Anda. Apakah Anda puas? Ini dia, lukisan petualangan yang selama ini kucintai. Benar sekali. Ini adalah lukisan asli, lukisan petualangan, karya pelukis era Republik Tiongkok, Zhang Zhongchang. Saya tahu kau sudah lama mendalami bidang ini. Kau pantas mendapatkan lukisan ini, karya seni kaligrafi dan lukisan yang melegenda. Bagus, bagus, bagus. Anak Xuening benar-benar berhati mulia. Lukisan ini palsu. Anak muda itu menipu kamu. Lukisan petualangan ajaib ini adalah barang terakhir yang dilelang. Dia hanyalah seorang menantu yang tidak berguna. Dari mana dia punya uang untuk membeli yang asli untukmu? Palsu. Pasti palsu. Kami pergi ke lelang kali ini. Lukisan aslinya dibeli oleh orang-orang dari grup Lin. Harganya mencapai 10 juta. Pasti orang tidak berguna ini ingin menipu Tuan untuk menjaga mukanya. Tidak becus mengerjakan pekerjaan, hanya menimbulkan masalah. Aku tahu kau hanya omong kosong. Segera telepon dan pergi. Ah, akhirnya kembali. Aku sangat lelah. Oh iya, guru dan teman. Ayah pasti senang sekali melihat lukisan itu hari ini. Ya, ayahmu tidak beruntung melihatnya. Tadinya sangat senang. Tapi akhirnya kakak dan adikmu yang sial itu bicara beberapa hal. Mereka bersikeras mengatakan bahwa itu palsu. Akhirnya ayah meyakini bahwa itu palsu. Lalu memarahiku habis-habisan. Ada hal seperti ini keterlaluan. Aku akan mencari mereka untuk memprotesnya. Ah, sudahlah, kembali saja. Mereka sudah membenciku sejak lama. Mencari mereka pun tak akan mengubah apapun. Tapi aku melihat mereka berdua tertawa-tawa. Sepertinya rencana jahatnya berhasil. Semoga saja dia tidak menyimpan rencana jahat. Xia Liangjun, cepat hubungi Xia Xuening. Besok Tuan Muda Li akan datang ke keluarga Xia untuk meminta uang. Apakah kau sudah siap untuk bercerai dengan suamimu yang tidak berguna itu? Tidak perlu repot, Nyonya tua. Uangnya sudah kumpulkan. Lebih baik kau memohon kepada Tuan Muda Limu itu. Biarkan dia menikahimu. Dan biarkan separuh hidupmu selanjutnya bergelimang kemewahan. Baiklah, begitu ya. Jangan bicara terlalu percaya diri. Kita tunggu saja, HMPH. Kau benar-benar menyelesaikan semuanya sendiri hari ini. Tentu saja, hari ini aku mengunjungi semua investor. Kita sudah mengumpulkan 10 juta. Akhirnya kita bisa membayar ganti rugi pernikahan keluarga Li. Memang istriku hebat sekali. Tentu saja, si brengsek Liji itu tidak melihat dirinya sendiri seperti apa. Masih berani meminta uang untuk memaksaku. Menikah dengannya, mustahil. Pergi sana. Terima kasih ya. Jangan salahkan aku banyak bicara ya. Ini kesempatan terakhirmu. Apa kau benar-benar mau hidup susah bersama menantu yang tidak berguna itu? Tidak mau menikah dengan keluarga Li dan menikmati kemewahan. Kau dan menantu yang tidak berguna itu tidak akan mampu melawan keluarga Li. Mengapa begitu keras kepala dan menyeret keluargamu ikut hancur? Aku tahu kalian berdua adalah anjing keluarga kalian. Tapi setidaknya sekarang masih ada keluargamu. Bisakah kalian menarik ekor anjing kalian? Tuan kalian belum datang. Xia Xuening. Kau sudah siap, kan? Siap menjadi wanita saya. Cih, Li Jin, kau bajingan. Selain menggunakan uangmu yang sedikit itu untuk bertindak semena-mena, apalagi yang bisa kau lakukan? Sifatnya cukup keras. Kau semakin melawan. Aku semakin tertarik. Malu, hahaha. Ku bilang padamu, 10 juta dalam kontrak Li sudah kusiapkan untukmu. Ambil uang kotormu dan cepat pergi.
Jangan pernah muncul lagi. Oh, kau begitu yakin? Pak Presiden, ada masalah. Pak Presiden. Pak Presiden, ada masalah. Pak Presiden, ada apa? Pak Presiden panik sekali. Investor yang sudah kita temukan kemarin, hari ini semuanya menarik saham mereka. Perusahaan kita, jangan bicara 10 juta. Kalau kita tidak menemukan investor lagi, kita akan. Tidak heran. Tidak heran kemarin Zilang mengatakan padaku kalian berdua memiliki ekspresi seperti telah melakukan hal buruk. Aku belum memperhatikan hal itu. Apakah kalian berdua yang berkhianat dan melakukan sesuatu di belakang? Xia Xuening, keluarga Xia bukan hanya milikmu sendiri. Kami juga berhak untuk bernegosiasi dengan investor keluarga Xia, bukan? Terima kasih ya, kau masih ingin melakukan apa lagi? Ku nasihati kau ya, lebih baik menurut saja pada Tuan Muda Li. Menjadi nyonya kaya raya kan menyenangkan. Atau kau benar-benar mengira ada suami yang bisa membantumu mengatasi masalah ini semua? Hahaha. Bukankah kau bilang akan memberiku uang? Kau melakukan apa? Minggir kau. Hehe, hari ini kalau tidak 10 juta. Kalau tidak, jangan sentuh aku. Jangan habiskan kesabaranku. Baik-baik saja, tinggal di mana? Ambil uangnya lalu pergi. Itu adalah kata-katamu sendiri. Nanti jangan sampai kau mengingkari janjimu. Ambil uangnya lalu pergi. Itu adalah kata-katamu sendiri. Nanti kau jangan sampai menyesal. Benar, itu ucapanku. Hari ini tanpa 10 juta. Aku tidak peduli kalian punya kedudukan atau tidak. Percaya pada istrimu. Kau harus ikut denganku. Setelah aku puas main-main dengannya, baru akan kujual ke kelab malam. Hahaha, kau bilang. Orang tak berguna berani memukul tuan muda ini. Ingatlah, orang tak berguna inilah, akan kubunuh kau. Dengarkan aku. Lain kali jika kau berani menghina istriku, akan kupotong lidahmu. Tuan Muda Li, ada apa? Ada apa yang perlu kau sampaikan? Ada seorang misterius yang mentransfer 15 juta kepada keluarga Li. Dia juga menelepon perusahaan keluarga Li, mengatakan bahwa 10 juta adalah untuk melunasi hutang keluarga Xia, dan 5 juta sisanya adalah, untuk apa? Untuk biaya pengobatan Tuan Muda. Anak muda, ini belum selesai. Mulai hari ini, keluarga Xia tidak akan mendapatkan 1 sen pun investasi. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua berlutut memohon kepada saya. Sekarang semua investor telah mengirimkan surat. Ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Xia kita. Meskipun harus rugi, juga tidak mau lagi berbisnis dengan keluarga Xia kita. Menghadapi situasi yang begitu sulit ini, kalian katakan, kita harus bagaimana? Ibu, mau bagaimana lagi? Itu semua ulah Lin Silang. Kita tidak mungkin menyinggung Li Jia kan? Lagi pula, apa untungnya kita menyinggung Li Jia? Yang bisa kita selesaikan sekarang adalah membuat Lin Silang dan Xia Xuening bercerai. Mungkin Tuan Muda Li akan senang, dan akan melepaskan kita. Seandainya kalian berdua tidak mengkhianati klien, situasi tidak akan menjadi seperti ini. Kenapa kamu tidak menikah saja dengan bajingan Li Ji itu? Sudah, jangan bertengkar lagi. Selama ini aku juga tidak suka dengan kesombongan dan kekuasaan keluarga Li. Tapi mau bagaimana lagi, keluarga Li memang terlalu berkuasa. Kalau saja bisa menemukan investor baru yang tepat. Mungkin itu bukan ide yang buruk, tapi sekarang, siapa yang mampu menggantikan keluarga Li? Pak Mertua, saya dengar, katanya akhir-akhir ini ada perusahaan investasi bernama Tianqi di pasar. Kurasa kita bisa mencoba menghubunginya. Pak Mertua, saya dengar baru-baru ini ada perusahaan investasi bernama Tianqi di pasar. Kurasa kita bisa mencoba menghubunginya. Ayah, Tianqi adalah kekuatan baru yang muncul beberapa hari yang lalu. Mereka memiliki jaringan koneksi dan kekuatan finansial yang sangat besar. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah memonopoli banyak pasar. Keluarga Li adalah penguasa di sini. Jika Tianqi terus patuh, maka akan berkonflik dengan keluarga Li. Ayah, mungkin ini kesempatan baik kita. Benar juga, Li Ya sudah berkuasa begitu lama. Kita tidak bisa terus menderita karena mereka. HMPH, ya, siapa yang tahu seberapa hebat sebenarnya Tianqi itu? Beberapa hari ini, rekan-rekan kerja terus menanyakan siapa sebenarnya Tianqi itu. Presiden mereka tidak pernah menunjukkan sikap terang-terangan. Mereka bukan keluarga atau kerabat kita. Namun mereka tetap berbaik hati membantu kita. Lan Seng benar. Kita juga tidak memiliki hubungan dengan Tianxi. Dia juga tidak yakin dengan hal ini.
Lebih baik berdamai dengan keluarga Li. Bapak mertua, aku bersedia mewakili keluarga Xia. Bersedia? Gadis, aku adalah gadis itu. Kau hanyalah orang yang tidak berguna. Jangan kau kira karena beberapa hari ini kau menangani beberapa hal sepele. Kau jadi merasa penting. Seandainya istrimu bukan presiden, kau bahkan tidak pantas bekerja di sini. Bahkan kamu pun, jangan sok hebat. Lihatlah dirimu sendiri. Berkoar-koar di sini. Kau pikir Tianqi Group akan menggubris sampah sepertimu? Karena kau masih mengakui aku sebagai presiden, maka tidak ada tempat bagi kalian berdua pengkhianat untuk bicara. Aku setuju Zilang pergi ke Tianqi untuk menjalin kontak. Jika tidak berhasil, saya bersedia melepaskan posisi CEO, meninggalkan semua harta kekayaan keluarga Xia, dan meninggalkan keluarga Xia. Tenang saja, saya pasti bisa mendatangkan sesuatu yang sangat menguntungkan. Tapi kau harus siap menerima kekalahan jika kalah taruhan. Bagaimana hasil penyelidikannya? Orang-orang kita sudah menyelidikinya. Keluarga Li di kota ini bisa dikatakan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mereka menggunakan cara-cara licik untuk mengendalikan sebagian besar konglomerat dan pedagang di kota ini. Siapapun yang berani menentang perintah mereka akan sulit bertahan hidup di kota ini. Sepertinya musuh kita lebih sulit ditangani daripada yang kita bayangkan. Tuan muda. Meskipun begitu, kau tidak perlu terlalu khawatir. Karena keluarga Li hanya tampak kuat. Karena mereka menggunakan cara-cara yang kejam. Di kota ini sudah lama penuh dengan keluhan. Sekarang yang mengikuti keluarga Li. Entah karena tunduk pada kekuasaan keluarga Li. Entah mereka yang memang hanya mementingkan uang. Mencari kesempatan yang tepat untuk menjilat kekuasaan mereka. Sebenarnya sangat mudah, ini baru benar. Tapi kita harus berkembang di sini. Cepat atau lambat akan terjadi pertempuran dengan keluarga Li. Tuan muda, maksud Anda menyerang lebih dulu? Benar. Apakah kau memperhatikan mobil di depan pintu itu? Sepertinya sejak aku masuk, mobil itu terus terparkir di sana. Apakah ini berarti, benar, memang orang-orang dari keluarga Li? Tapi sepertinya mereka mengawasiku. Kita harus lebih berhati-hati di jalan nanti. Oh iya. Beberapa hari lagi Xia Xuening akan mewakili keluarga Xia untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan kita. Nanti kau atur semuanya. Kak. Bagaimana keadaannya? Hai. Sampah itu kemana? Hai. Aku menyuruh anak buahku mengikutinya selama beberapa jam. Dia hanya berkeliling pasar. Lalu duduk di kafe selama beberapa jam. Kukatakan padamu, sebelumnya dia hanya beruntung. Bagaimana mungkin seorang sampah seperti dia berhubungan dengan orang-orang dari grup Tianqi? Kau terlalu khawatir. Tapi aku merasa ini tidak sesederhana itu. Lihat saja 15 juta yang muncul begitu saja, dan lukisan itu. Kurasa lukisan itu asli. Ah, kau tidak berpikir bahwa orang yang boros uang itu adalah orang yang tidak berguna itu, kan? Keluarga orang yang tidak berguna itu sudah meninggal semua sejak dia kecil. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan keluarga Lin? Daripada memikirkan itu, lebih baik kita pikirkan bagaimana membagi harta kita setelah Xia Xuening, jalan kecil itu, lengser. Kita berdua. Bagaimana membagi harta warisan? HMPH. Bukankah itu CEO? Kenapa tegang sekali? Bagaimana, takut suamimu yang berkuasa ini akan mengambil semuanya? Kalian berdua, pengkhianat. Apakah takut pendinginnya rusak, memutuskan kontak? Kalian pernah kehilangan kepercayaan di pesta pernikahan itu, kontrak yang ditandatangani oleh Lin Zilang. Haha, itu sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu, lihatlah ini. Xuening, aku sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan Tianqi. Nanti kita bisa langsung mengirimkan kontraknya. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan Tianqi. Mereka akan segera mengirimkan kontraknya. Kenapa kau membohongiku? Aku tidak membohongimu. Apa yang kubohongi darimu? Lalu kau pergi kemana? Tentu saja ke perusahaan Tianqi. Mau kemana lagi aku? Dan aku katakan padamu, perusahaan Tianqi itu sangat mewah. Jauh lebih baik daripada gedung perkantoran tua milik keluarga Li itu. Wah, kecuranganmu terbongkar.
Kau bicara apa sih? Maksud Xiao Lansan apa? Kau sama sekali tidak pergi ke perusahaan Tianqi, kan? Aku duduk di sebuah kafe dan minum kopi sepanjang pagi. Sangat mempercayaimu. Tidak apa-apa. Itu karena aku kehausan dalam perjalanan ke Tianqi. Hanya minum kopi di tengah jalan. Kau ini sampah yang tidak berguna. Kalau haus, minum saja air ledeng di pinggir jalan. Minum kopi macam apa kau ini? Apakah kau tahu rasa kopi? Carilah alasan yang lebih baik. Kau sebenarnya hanya bersembunyi di kafe sepanjang pagi. Agar semua orang mengira kau sedang bernegosiasi bisnis. Halo, saya manajer umum Tianqi Group. Halo, saya manajer umum Tianqi Group. Kami merasa diskusi pagi ini dengan manajer Lin Junlang dari perusahaan Anda sangat menyenangkan. Kapan Bapak Ibu punya waktu untuk datang ke perusahaan kami dan menandatangani kontrak kerjasama? Itu tidak mungkin. Dia terus bersembunyi di kafe tadi pagi. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk bernegosiasi dengan Qianxi? Pasti dia menyuruh orang lain untuk menyamar sebagai dirinya. Xia Sueming. Besok sore kita temui dia. Saya tahu kamu punya beberapa orang kepercayaan di sekitarmu. Asisten kecil untuk pelacakan yang menyenangkan. Kami, Tianxi Group, adalah perusahaan yang jujur. Bukan geng. Saya adalah manajer bisnis terkuat. Nyonya tua. Ini zaman apa sih? Kamu tidak tahu rapat online, ya? Ternyata, koneksi internet di kafe ini cukup cepat. Haha. Kalian berdua melakukan pengkhianatan. Kurasa kalian mengikuti Zilang bukan hanya untuk mencari informasi. Apakah kalian juga ingin seperti terakhir kali, merusak keuntungan keluarga Xia untuk memuaskan ambisimu? Tidak, aku hanya ingin kau melihat dengan jelas jati diri sampah ini sebenarnya. Ya, aku sudah melihat semua jati diri mereka. Wali kota cerdas dan cakap, sangat bijaksana. Dia bukan orang yang tidak berguna. Sedangkan kalian berdua adalah pengkhianat yang mencari keuntungan. Pengkhianat kelas bawah sepenuhnya. Tunggu sampai aku kembali dari Tianqi, baru aku akan mengurusnya. Lao Sun, kau benar. Anak muda Lin Zilang ini tidak sederhana. Tidak hanya membongkar rencana kita, tapi juga membalas dengan tipu daya dan mempermainkan kita. Dia hanyalah seorang sampah. Meskipun dia sedikit pintar, dia tidak perlu ditakuti. Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan posisi Xia Suening di keluarga Xia. Beberapa hari ini, apa yang dia lakukan sangat disukai oleh kepala keluarga. Posisi kita di keluarga Xia semakin menurun. Ada cara apa? Tentu saja ada cara. Kita bisa melakukan strategi, tukar anak. Kita bisa menggantikan dia dan Tianqi untuk bernegosiasi. Dengan begitu, kita bisa menaikkan muka di depan kepala keluarga. Dan juga bisa menuduhnya lalai dalam menjalankan tugas. Tapi Xia Suening sudah pernah tertipu sekali sebelumnya. Kali ini masih semudah itu untuk menipunya. Kau juga sama tidak bergunanya. Kita hanya perlu membuatnya tidur lebih lama saja. Bukankah sebelumnya di bar kau menggunakan beberapa gelang siadu dan merugikan banyak orang? Hebat, tetap saja Lan Chunia. Xia Suening dan aku bertarung. Kau masih terlalu muda. Terakhir. Diam-diam melakukan apa di sini? Katakan padaku, kau ini sampah. Bagaimana bisa Ibu Xia Suening memberimu jabatan? Setengah saja sudah merasa penting. Jangan kira hanya karena kau sudah melakukan beberapa hal bagus untuk keluarga Xia, kau akan memiliki kedudukan yang tinggi di keluarga Xia. Orang tak berguna tetaplah orang tak berguna. Bagaimana kau bisa dekat dengan Xia Suening? Kau kira kau sudah menjadi orang penting? Kau seharusnya tidak ada di sini. Apa kau ingin aku segera menghukummu? Tidak, tidak sama sekali. Silakan, silakan. Saya tidak mengganggu. Zichang, dokumen yang akan kugunakan nanti di mana? Apakah kamu lupa di rumah? Kau makan dulu saja. Aku akan kembali dan mengambilkannya untukmu. Kalau begitu hati-hati di jalan ya, Zichang.
Pergi, tidurlah bersama gadis itu. Tenang saja. Dia tidak akan bangun sebelum matahari terbenam. Kontraknya juga sudah kucuri. Kali ini, Xia Suening, dia telah salah perhitungan 1000 kali. Dia dan orang tak berguna itu sibuk sana-sini. Justru telah membuat kita mendapat keuntungan. HMPH. Nanti kita harus berhati-hati dalam bertindak. Jika kali ini kita bisa menemukan bukti pembekuan cuaca, kita akan langsung menyingkirkan Li Jinhou. Hei, kalian berdua sedang apa? Tahukah kalian ini tempat apa? Saya sudah membuat janji dengan General Manager untuk membicarakan bisnis. Kami dari keluarga Xia. Keluarga Xia, keluarga Xia. Presiden Xia Jining memang sudah ada janji hari ini. Tapi wanita tua jelek ini masih menunjukkan wibawa sebagai presiden keluarga Xia. Kau mau, Presiden Xia ada urusan. Saya ini kakak laki-laki Presiden Xia, dan saya ini adik perempuan Presiden Xia. Omong kosong, kalian berdua jangan ikut campur. Apa yang kalian bicarakan? Berkasnya kirim ke sini. Tidak. Oh, baiklah, saya mengerti. Kalau begitu kalian naiklah. Tapi ingat ya, jangan macam-macam. Aku awasi kalian dari bawah. Xiao Fang sedang berbuat apa di sini dengan diam-diam? Kau ini sampah. Benar. Omong kosong, kau bajingan. Kalau Suening kenapa-kenapa, malam ini kau akan menanggung akibatnya. Suening. Suening, bangun. Suening, CEO itu terlalu lelah. Biarkan dia beristirahat sebentar. Tahu apa kau? Aku tahu betapa nyenyaknya dia tidur tadi malam. Celaka, CEO. Apakah dia baik-baik saja? Ini adalah preman bar yang khusus. Obat bius yang digunakan untuk memperkosa gadis. Hei, Tuan. Istri Anda tidak datang. Tetapi menugaskan kakak dan adik laki-lakinya untuk datang membicarakannya. Bagaimana menurut Tuan? Bicara-bicara apa? Xia Lanchun dan Xia Feng, kedua bajingan itu, memberi Suening obat bius. Mereka menggantikan Suening. Jangan bicara tentang itu. Bagaimana menurut Anda? Usir mereka. Kontrak ini hanya bisa dinegosiasikan oleh Suening. Tuan muda, istri Anda tidak datang. Tetapi menugaskan kakak dan adik laki-lakinya untuk bernegosiasi. Bagaimana menurut Anda? Bernegosiasi apanya? Xia Lanchun dan Xia Feng, dua bajingan itu, memberi Suening obat bius. Mereka menggantikan Suening. Tuan muda, bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Usir mereka. Kontrak ini hanya bisa dinegosiasikan oleh Suening. Orang yang terkena obat ini akan sangat haus setelah bangun. Cepat siapkan banyak air putih, dan tambahkan lebih banyak obat penawar mabuk ke dalam air. Dengan begitu, kita dapat meminimalkan kerusakan padanya. Baiklah, saya akan segera mempersiapkannya. Ada lagi yang perlu saya lakukan setelah kembali. Nanti, setelah dia sadar, bawalah dia ke rumah sakit terbaik untuk diperiksa. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Halo. Apakah kau sudah mengusir mereka? Belum, Tuan Muda. Layani dia seperti biasa dulu. Aku punya ide bagus. Jadi kita harus menemani mereka bermain-main dengan baik. Oh, lingkaran. Kau bilang apa mungkin, karena kita tidak memberikan angpau. Mereka marah. Kau ini setiap hari hanya bermain dengan pikiran sempit. Kita bahkan belum bertemu mereka. Memberikan angpau kepada siapa? Untuk satpam ya? Mungkin karena perusahaan terlalu besar, dan sedang sibuk. Kita tunggu lagi ya, Kak. Selamat pagi, Bapak Direktur. Mohon. Selamat pagi, selamat pagi. Bapak adalah Direktur Utama Tianqi Group, ya? Lama tak jumpa, lama tak jumpa. Baiklah. Maaf telah membuat kalian menunggu lama. 2 gelas minuman ini, semoga kalian mabuk. Bagaimana kalau kita bicara bisnis dulu? Lihat, kontrak saya sudah selesai diurus. Baik, baik, baik. Minumannya enak, minumannya enak. Kau memang punya selera yang bagus. Kalian berdua tidak punya perasaan khusus apapun. Wow, banyak sekali barang mewahmu. Buang 2 sampah ini ke tempat sampah di bar. Tempat sampah di gang, belakang. Biar mereka sadar diri. Sampah ya memang seharusnya ada di tempat sampah.
Kalian berdua bajingan, kemana saja kau berkeliaran beberapa hari ini? Lihat saja bau alkohol yang menyengat darimu. Tidak pantas sekali. Ibu, tolong bela aku. Kami berdua pergi bernegosiasi dengan Tianqi. Ternyata manajernya memberi kami berdua obat bius. Kami berdua terbangun sudah tergeletak di tumpukan sampah. Kita sama sekali tidak boleh bekerja sama dengan Tianqi. Haha, kakek tua. Aduh, Tianqi, kau juga tidak berhasil ya? Aku bilang apa? Mereka itu perusahaan besar, yang bermain di bidang keuangan, bisa melirik juragan kampung seperti kau. Kau ini hanya mempermalukan diri sendiri. Kali ini sudah pasrah kan? Heh, kakek tua. Kau juga jangan banyak bicara. Entah kau serahkan gadis itu padaku untuk kuajak bermain 2 hari. Entah bangkrut dan pergi. Hahaha, siapa yang begitu berani bicara besar di sini? Ini kontrak yang baru saja kutandatangani dengan Kaisar. Lupakan saja. Mulai sekarang, keluarga Xia kami tidak akan lagi dikendalikan oleh keluargamu. Dan akan kuberikan kepadamu. Lin Zilang, Xia Suening. Kalian ingatlah, suatu hari nanti akan kuberikan kalian sujud memohon padaku. Kali ini kalian berdua keterlaluan. Ayah, aku menandatangani kontrak Tianqi. Kakak Qian, dia memberi aku obat. Ingin menggantikanku, hampir saja aku kehilangan kontraknya. Jika kali ini bukan Zilang yang mencariku, aku benar-benar akan. Kalian hewan ternak, biasanya bertengkar sedikit tidak apa-apa. Ini menyangkut hidup matinya perusahaan selanjutnya. Kalian berani bertindak semena-mena tanpa memikirkan konsekuensinya. Benar-benar membuatku sangat marah. Kali ini kalau bukan karena Zida yang menyelamatkan keadaan. Lawan sudah kalah. Kenapa tidak cepat-cepat berterima kasih padanya? Tapi dia itu orang yang tidak berguna. Saat dia ada di sini kau tidak boleh mengatakan dia orang yang tidak berguna. Kaulah yang tidak berguna. Terima kasih, adik ipar. Kakak. Kita akan pergi kali ini. Ini kesalahan perhitungan kita. Tidak menyangka Lin Zilang si sampah itu berani menusuk kita dari belakang. Kakak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak seenaknya seperti ini. Karena sudah sampai pada tahap ini, maka kita hanya bisa menggunakan cara yang kejam. Tunggu saja. Hari-hari baik mereka sudah berakhir. Karena kalian bersedia bekerja sama denganku melawan orang tak berguna itu. Tenang saja. Kalian akan mendapat bagian. Baiklah, selanjutnya, kita akan segera memulai proyek tahunan sementara kita. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Untuk waktu selanjutnya, keluarga Xia tidak akan mendapatkan satu pun proyek. Nanti kita lihat apakah mereka masih berani bersikap keras kepala. Tuan Lin. Lalu, apa lagi yang perlu kita lakukan? Perintah saya. Bagaimana persiapannya? Tuan muda, tenang saja. Saya sudah mengatur semuanya sesuai rencana Anda. Syukurlah, aku tidak boleh gagal dalam perjanjian 3 tahunku dengan CEO. Sama sekali tidak boleh memalukan. Sekarang Tianqi mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kali ini proyeknya. Selama aku mendapatkan proyek yang bagus, aku akan memiliki peluang besar di pasar sementara di masa depan. Proyek presentasi kali ini sudah kuperiksa. Kerjasama dengan Rainbow Group akan segera berakhir. Kita pasti harus menangani proyek baru. Jadi sekarang cepatlah siapkan bahannya. Silakan ke kami. Baik, Tuan Presiden. Halo, Zilao. Kapan istrimu akan pulang? Aku sudah membuat ikan asam manis favoritmu. Apakah kau khawatir tentang masalah proyek itu? Ya. Sekarang keluarga Xia dan keluarga Li sudah bermusuhan. Aku takut kali ini Li Ji akan kembali membuat masalah besar. Dengan aku di sini, kau tenang saja. Proyek kali ini pasti akan kubuat berjalan lancar. Ya, kau sudah banyak berubah. Sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah sudah lebih lancar? Omong kosong, aku serius bicara denganmu. Dulu, aku memang terlalu tidak bertanggung jawab. Membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku tidak akan begitu lagi, tenang saja. Mulai sekarang, aku, Lin Zilang bersumpah, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu sedikit pun teraniaya.
Tuan Zhang hahaha. Tentang urusan proyek kali ini. Tunggu proyeknya selesai ditandatangani. Keuntungannya pasti tidak akan sedikit untuk Bapak. Tuan Li, silakan tenang saja. Kali ini Presiden Direktur tidak akan menghadiri pertemuan penjualan. Dia mengirimku untuk mewakili keuangan dalam pertemuan tersebut. Tentang Tuan Qi di sana. Saya rasa sudah saya urus dengan baik. Heh, kontrak yang digunakan kali ini pasti milik perusahaanmu, Tuan Li. Saya percaya pada kemampuan Tuan Zhang. Bagaimana kalau kita merayakannya lebih awal? Tempat yang sama seperti terakhir kali, ku dengar banyak pendatang baru. Figur mereka, hahaha. Hanya Tuan Li yang mengerti saya. Kalau begitu, kita bertemu di tempat biasa saja. Hahaha. Bagaimana kalau kita rayakan lebih awal? Tempat yang sama seperti terakhir kali, ku dengar banyak pendatang baru. Figur mereka, hahaha. Hanya Tuan Li yang mengerti saya. Kalau begitu, kita bertemu di tempat biasa. Hahaha. Jangan tegang. Percaya diri, kamu bisa kok. Bukankah ini menantu sampah keluarga Xia? Bagaimana bisa proyek penting Tuan Xia ini? Kau membawa sampah tak berguna seperti ini. Tidak takut malu bagi keluarga Xia? Li Jin, hati-hati dalam berbicara. Jangan hiraukan sampah seperti itu. Kau, sampah, berani sekali kau menghina aku. Ingin mati? Ya, aku memang sedang berbicara padamu. Menyingkirlah. Baik. Kalian tunggu saja, hari ini kalian akan melihat, Ngomong-ngomong, apa maksud ucapan adikmu tadi? Rasanya aku. Tenang saja, hadapi saja apapun yang terjadi, tidak masalah. Sepertinya rencana. Ya. Gadis ini cantik sekali. Sayang sekali sudah punya suami. Hanya seorang menantu saja. Pemalas nomor 1. Ternyata menantu. Mungkin masih ada sedikit kesempatan. Ini adalah Presiden Xia Suening. Wajah dan tubuhnya sempurna. Hanya saja otaknya kurang cerdas. Berpegangan pada suami yang tidak berguna dan tidak pernah melepaskannya. Wanita, kan? Mana ada yang tidak bisa didapatkan. Yang penting hanya masalah uang. Aku akan mendapatkannya. Mau diapakan terserah aku. Selamat siang, Nona Xia. Ini Tuan Zhang dari grup Chairong. Kali ini mewakili grup Chairong untuk menghadiri pertemuan sore. Selamat pagi, Tuan Zhang. Saya Xia Sue, Presiden Xia Group. Sudah lama saya mendengar bahwa Nona Xia adalah wanita cantik nomor 1 di Lin Group kita. Hari ini bertemu langsung. Memang benar-benar cantik jelita. Nanti setelah proyek selesai, apakah Nona Xia punya waktu untuk minum bersama saya? Terima kasih atas undangannya, Tuan Zhang. Nanti kami masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan sendiri. Nona Xia. Tidak tahu nanti setelah proyek selesai, apakah kau punya waktu untuk menemani saya minum? Terima kasih, Sekretaris Jenderal Zhang. Nanti kami masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Nona Xia. Kau tidak mengerti bahasa manusia? Ya, dia bilang tidak punya waktu. Kau ini siapa? Berani menghalangiku. Kau ini sampah, berani bicara seperti itu pada Tuan Zhang. Apakah kau tahu bahwa Tuan Zhang adalah wakil direktur Chairong? Dia bukan orang yang bisa kau lawan. Seorang wakil direktur. Kenapa kau begitu sombong? Tidak tahu, ya, kau pikir seluruh Chairong adalah milikmu. Kau hanyalah orang miskin dan tidak berguna. Hanya bisa banyak bicara saja. Nona Xia, jika saya tidak salah, tahun ini perusahaan Anda bekerja sama dengan kami. Nanti, kau akan ikut denganku atau tidak? Pikirkan baik-baik. Jangan sampai menyesal. Tampaknya Xia Corporation tidak terlalu beritikat baik. Nona Xia sangat cantik. Pasti sudah mendapat banyak keuntungan dengan bergantung pada pria. Satu orang lagi tak masalah bagimu, kan? Tuan Zhang, kau sampah. Lin Xilang, Tuan Zhang, berani kau pukul. Orang seperti dia, sampah masyarakat. Kalau ketemu sekali, kupukul sekali. Tuan Zhang, kau sampah. Lin Rilang, berani kau pukul dengan tangan kotormu. Orang seperti dia, sampah masyarakat. Lain kali ketemu, kupukul lagi. Baiklah, kalau kalian berani, hari ini aku mewakili Chairong untuk mengumumkan bahwa semua kerjasama kita dengan kalian, untuk selamanya, kita batalkan. Siapa yang butuh kalian? Tunggu, manusia sampah, kau tunggu saja. Kalian akan menyesal. Aduh, Suening, barusan kau sangat keren.
Tapi aku dan Rainbow bekerja sama. Sekelompok sampah itu, aku tidak mau bekerja sama dengan mereka. Tapi masalahnya ada pada ayah. Aduh, sekarang Sia-Si kehilangan kerjasama dengan Chairong. Rugi lebih dari 2 juta. Ayah, kakak. Kau membantu orang tidak berguna itu melawan Tuan Zhang. Ini bukannya kamu mendorong keluarga Xia ke jurang maut. Hah, sekarang Tuan Xia kehilangan kerjasamanya dengan Chairong. Rugi lebih dari 2 juta. Papa, memangnya kakak? Kamu bilang kamu membantu orang tidak berguna itu melawan Tuan Zhang. Ini bukannya kamu mendorong keluarga Xia ke jurang maut. Papa, dengarkan penjelasanku. Cukup, 2 ini sudah cukup. Para leluhur dan Tianqi berhasil bekerja sama. Saya rasa kau orang yang berakal. Tapi kali ini kau demi orang tidak berguna ini. Bahkan berani melawan wakil ketua grup Kaishan. Nasibnya ada di tanganmu. Cepat atau lambat akan terjadi masalah, ayah. Aku lihat. Lain kali posisi CEO jangan kau jalani lagi, ayah. Hanya kontrak dari grup Chairong saja, perlu sampai seperti ini. Kau ini orang tidak berguna, bicara seenaknya saja. Baiklah. Aku bisa menjamin. Dalam waktu 3 hari aku bisa mendapatkan kontrak Chairong. Lin Silang, kau gila ya? Jangan-jangan kau pikir Chairong itu pedagang kaki 5. Kau pikir dengan sedikit kekerasan kau bisa mendapatkan kerjasama itu? HMPH. Baiklah. Aku setuju, tapi sebelumnya aku akan bicara jujur. Jika kau gagal, kau keluar dari perusahaan ini, dan cerai dari Suening. Baiklah. Tidak masalah. Aku sudah bilang sebelumnya, dengan kata-kata yang jujur dan apa adanya. Jika kau gagal, kau pergi dari rumah ini. Dan cerai dengan Suening, ayah. Baik. Tidak masalah, kau ini sampah, berani sekali kau bicara besar. Xia Suening, malu punya suami sepertimu. Aduh, Lin Silang. Jangan-jangan kau kira berbisnis semudah memasak di dapur, ya? Hahaha. Kalian berdua dengarkan aku. Kali ini aku tidak hanya bisa mendapatkan kontrak Chairong, tapi aku juga akan memberikan tambahan mas kawin 20 juta kepada Suening. Aduh, aku tertawa sampai mati. Orang yang bahkan tidak mampu membeli cincin kawin saat menikah, sekarang memintaku untuk mengeluarkan 20 juta. Kau bilang kau tidak berguna, ya sudahlah, tapi sekarang kau juga sudah gila. Aduh, aku benar-benar tertawa sampai mati. Sudahlah, sudahlah. Baiklah. Kalian semua tunggu dan lihat saja. Sebenarnya, kamu hari ini benar-benar tidak perlu berbohong di depan papa dan membuat mereka marah. Aku tidak membohongi mereka. Yang kukatakan semuanya serius. Kontrak Chairong pasti akan kuambil, dan aku akan memberikanmu mas kawin 50 juta. Zaman sekarang sudah berbeda. Aku bukan lagi aku yang dulu. Aku bisa menjamin padamu. Semua yang sudah kujanjikan, akan kulakukan semuanya. Tapi, sudahlah. Percayalah padaku. Aku ingin memesan seluruh ballroom hotel tanggal 28 bulan ini. Sudah kukatakan padamu. Tanggal itu sudah dipesan tamu lain. Tidak mungkin menyewa seluruh tempat. Kompensasi tamu bisa saya selesaikan. 2 kali lipat, 3 kali lipat bukan masalah. Apalagi harga hotel, saya bisa memberikan 2 kali lipat. Uang bukan masalah. Sudahlah, ku bilang jangan berlagak sok penting di sini. Jangan sok hebat, lihat dulu dirimu sendiri itu siapa. Kau ini hanyalah sampah yang terkenal sesaat. Suami yang hanya numpang hidup, dari mana kau dapat uang itu? Cepat pergi. Kalau tidak segera pergi, Satpam Bank akan mengusirmu. Coba katakan sekali lagi, ada apa? Lebih baik kau lihat pakaianmu yang seperti sampah itu. Lihat saja penampilanmu. Tidak jauh lebih baik dari pengemis di jalanan. Kau yang begitu berani bicara omong kosong, masih mau berdandan pula. Hotel kami saja, kau pantas. Ku nasihati kau, jangan memandang rendah orang. Memarahiku seperti itu, anjing. Satpam, keluarkan orang ini untukku. Maaf, Tuan Muda, saya terlambat. Tidak apa-apa, aduh. Tuan Muda apa yang kau panggil? Aku hampir mati takut, cepat sana, pergi. Hotel kalian, sudah kubeli. Sedangkan kau, cepat bersihkan barang-barangmu dan pergi dari sini. Lihat saja dirimu, seorang yang tidak berguna malah menyewa orang untuk berpura-pura menjadi hantu. Mau menakut-nakuti siapa? HMPH, kau masih ingin membeli hotel ini? Panggil bos kalian kemari.
Ada apa di sini? Mereka ngapain pada ngumpul di sini? Bos, dua orang tidak berguna ini sedang membuat keributan. Saya akan mengusir mereka. Tidak boleh berbuat keributan di sini. Cepat pergi kalian. Kami tidak membuat keributan. Saya berniat membeli hotel ini dari Anda. Nak, kau tahu berapa nilai hotel ini? 20 juta bukannya sesuatu yang bisa kau beli seenaknya. 50 juta. Cinta? Anak muda ini, kenapa tidak mendengarkan? Katakan, berapa nomor rekeningmu? Sekarang juga aku akan transfer kepadamu. Anak muda ini. Berikan nomor rekeningnya kepada atasannya. Omong kosong saja. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Dia hanya mempermainkanmu. Apa? Bagaimana? Sudah masuk rekening? Benarkah? Benar-benar 50 juta. Nanti kau urus dulu surat-surat dari polisi lalu lintas. Hotel ini sekarang atas namaku. Ya, Tuan Muda. Bagaimana? Kali ini nomor 28. Masalahnya sudah selesai, kan? Tidak masalah, tidak masalah. Baiklah, sekarang aku secara resmi memberitahumu. Tidak dipecat, tapi kamu bisa membereskan barang-barangmu dan pergi. Dan mulai hari ini, semua tunjangan karyawan akan digandakan. Hal selanjutnya, urus saja sendiri. Tanggal 28 bulan ini, aku harus memberikan Suening kejutan yang unik. Baik, Tuan Muda. Oh iya, bagaimana kabar akuisisi Chaorong? Baik, Tuan Muda, jangan khawatir. Pihak Chairong sudah saya atur. Bos Chairong mengatakan, kita bisa menandatangani kontrak transfer kapan saja. Baguslah. Chairong kali ini memang beruntung sekali. Kukira, si kaisar kecil itu adalah seorang pengawal muda. Tindakannya terlalu hati-hati setelah berubah pikiran. Kalian beberapa orang ngapain sih? Ini jam kerja, kalian gak tahu. Jangan bahas hal di luar pekerjaan. Kau bilang bos baru ini sebenarnya siapa sih? Sudah beberapa hari ini, belum ada kabar. Entahlah, mungkin dia orang yang suka menyusahkan. Sudahlah, jangan khawatir. Kontrak Chairong sudah kudapatkan, apalagi itu eksklusif. Mereka sudah membatalkan kontrak dengan Li Jia, kalau kau tidak percaya. Benar-benar silang. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku hanya tahu sekarang perutku sangat lapar. Tunggu. Ada apa sebenarnya? Bukankah sudah sepakat untuk bekerja sama? Kenapa tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan Li Jia? Sudah tanda tangan kontrak. Aku juga tidak tahu. Chairong tiba-tiba berganti pemilik baru. Beberapa tahun ini aku juga tidak bertemu dengannya. Sekarang aku juga bingung. Kenapa tiba-tiba ganti bos? Seolah-olah sengaja menarget kita. Kudengar dia seorang pria kaya dan tampan. Kau bilang si Aswening ini pasti menempel pada toko penting, ya? HMPH, pasti di depan kita dia berpura-pura anggun. Padahal sebenarnya dia hanya perempuan murahan. Laki-laki, bagaimanapun juga, yang mereka lihat adalah keuntungan. Perempuan, apa artinya? Beberapa hari lagi kita akan bertemu bos baru. Dengan uang sebanyak itu, apa yang tidak bisa kita urus? Hahaha. Menurutku. Tetap saja kau yang hebat hahaha. Ayah, kontrak Rainbow hari ini ditandatangani di mana? HMPH. Entah menggunakan cara apa dia berhasil mendapatkannya. Orang yang tidak berguna seperti dia bahkan bisa menandatangani kontrak. Menandatangani kontrak itu saja belum cukup. Bukankah kau bilang akan memberikan mas kawin 20 juta? Bagaimana ini? Sekarang kau mau bicara apa denganku? Sudahlah, setidaknya kau sudah menandatangani kontraknya. Jangan membuat malu dirimu lagi. Kita juga tidak perlu mempersulit keadaan. Sudah bertahun-tahun makan enak tanpa bekerja. Mau dapat uang dari mana? Siapa bilang aku tidak akan memberikan 20 juta itu? Kuberikan jalan keluar untukmu. Kuberikan kesempatan padamu. Kau sudah kecanduan berbicara besar, ya?
20 juta dari mana kau akan mendapatkannya? Jangan bilang kau ingin membeli lotre. Nanti kalau sudah menang undian baru kuberikan, hahaha. Tanggal 28 bulan ini adalah ulang tahun Swelling. Saat itu aku akan memberikan 20 juta secara alami. Tapi kalian berdua tidak perlu terlalu memikirkannya. Karena uang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Sudah, jangan bertengkar lagi. Sajikan makanan. Nak nakal, kudengar kau cukup sukses ya. Sudah mengakuisisi 2 perusahaan yang sedang berkembang pesat. Sepertinya kau sudah sangat percaya diri dengan janji kita 3 tahun lagi, ya? Tunggu saja. Beberapa hari lagi aku akan kembali. Tuan muda. Orang-orang dari Rainbow Group, Pak Lee, sudah datang. Mereka ada di kantor, tidak tahu sedang melakukan apa. Mereka bilang tidak akan pergi sebelum bertemu bos baru. Kau lanjutkan persiapan ulang tahunnya. Aku pergi ke kantor. Aku ingin sekali melihat apa yang bisa mereka lakukan. Oh. Seorang menantu laki-laki bahkan berani datang ke perusahaan utama. Apakah kau tahu siapa saja yang bekerja di perusahaan ini? Haha, siapa suruh istrinya hebat? Mengandalkan tidur dengan pria dan menggunakan tipu daya untuk merebut proyek. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang memakai topi hijau dengan begitu enteng. Berani kau ulangi lagi? Kukatakan istrimu mengandalkan pria lain untuk merebut proyek. Gangsi, katakan saja, kau bicara apa? Kau gila? Kalian berdua, katakan sekarang juga. Kau kira kau pemilik baru perusahaan ini? Mau memecatku, pecat saja aku. Ku beritahu kau, aku ini Chai Rong, wakil direktur grup, hanyalah seorang yang tidak punya uang dan kekuasaan, orang yang tidak berguna. Kau ini siapa? Lihatlah baik-baik. Siapa sebenarnya bos yang sebenarnya? Kau adalah bos baru Chai Rong. Tuan Zhang, dia hanyalah menantu yang hidup dari uang istrinya. Kontrak ini membuatku diam. Di sini ada tanda tangan dan nama mantan bos. Aku tidak mungkin salah. Maafkan saya, Tuan Lin. Saya yang kurang berpengetahuan. Semua salah Li Ji. Dialah yang menyuruhku untuk merebut semua proyek selanjutnya. Merebut dan melawanmu dan aku. Kau orang besar. Maklumilah kesalahan orang kecil. Maafkan aku kali ini. Seandainya bukan karenamu, mustahil aku bisa melawan Tuan Lin. Aku tertipu olehmu. Baiklah. Baiklah. Lin Silang, aku tidak tahu kau ternyata. Tapi ini belum selesai. Aku pasti akan membuatmu dan seluruh keluarga Xia hancur. Tunggu saja aku, HMPH. Tuan Lin, mulai sekarang saya pasti akan setia kepada Anda. Ampuni saya tidak akan pernah membangkang. Tuan Lin, saya mohon jangan pecat saya. Saya harus menghidupi ibu saya yang berusia 80 tahun. Aku punya anak kecil yang masih kecil, jadi aku harus bekerja keras. Dan juga cicilan rumah, cicilan mobil, semua kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan, dan papan, semua bergantung pada penghasilanku ini. Tuan Lin, tolong maafkan saya kali ini. Setahu saya, kamu memang punya ibu tua. Tapi kamu tidak pernah merawatnya. Dan kamu juga belum menikah. Karena kau sangat tertekan. Mengapa masih menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang model mobil yang seksi? Benar sekali. Satpam, usir orang ini. Tuan Lin, mulai sekarang, Hailong tidak memiliki karyawan ini lagi. Pesan tiket pesawat untukku, keberangkatan tengah malam. Baik, Tuan muda, nanti akan saya kirim ke ponsel Anda. Sudah waktunya kembali dan melapor pada nenek. Aku harus pergi dinas sebentar untuk mengurus beberapa hal. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Prajurit, maksudnya, Anda adalah perusahaan terbesar. Tuan Su, kali ini saya serahkan semuanya pada Anda. Setelah masalah selesai, keluarga Li kami bersedia membantu perusahaan Zheng Yuan Anda. Setelah ini, perusahaan Lin akan menjadi milik Anda. Tenang saja, perusahaan-perusahaan Lin hanyalah orang-orang kecil. Jika ingin menyelesaikan masalah mereka, itu hanya perkara mudah. Karena keluarga Li begitu tulus.
Kami Zheng Yang tidak akan mengecewakan Anda. Semua saya serahkan pada Anda. Mulailah persiapannya. Aku tidak percaya mereka masih bisa membuat masalah. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Nenek. Kurasa aku telah memenuhi janjiku padamu. Tidak kurang sedikit pun. Kau bilang 3 kali lipat, berarti sudah ada 5 kali lipat. Kau ini nakal sekali. Tidak kusangka, saat bekerja kau sama seperti ayahmu dulu. Ayah. Karena kau sudah menepati janji kita. Maka ada beberapa hal yang dulu harus kuberitahu padamu. Ikuti aku. Jadi, dulu itu karena orang-orang dari grup Zheng Yang yang diam-diam melakukan hal curang. Maka ayahku dianiaya. Saat itu ayahmu, demi melindungi perusahaan Lin, memintaku untuk memecatnya. Keluarga Lin mempercayakanmu padanya. Selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam mencari orang untuk membawa ayahmu kembali secara rahasia. Tapi untuk menghindari kecurigaan dari orang-orang di grup Zheng Yang. Jadi aku belum menghubungimu. Tapi sama sekali tidak menyangka, lain kali orang-orang ini memperlakukanmu seperti itu. Selama ini kau menderita. Sekarang Lin diam-diam menyimpan kekuatan. Diam-diam mengumpulkan banyak kekayaan. Untuk melawan grup Zheng Yang. Itu hanyalah perkara mudah bagiku. Sekarang aku serahkan Lin kepadamu. Balas dendam di masa lalu, serahkan padaku. Keluarga Lin kami tidak akan mentolerir orang-orang jahat dan licik itu. Yang masih berkeliaran bebas di dunia bisnis. Ayah dan tenang saja. Aku pasti akan memajukan perusahaan Lin. Terutama untuk grup Zheng Yang. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Kau baru kembali beberapa hari, kau akan pergi lagi? Aduh. Di sana kan masih ada urusan yang belum kuselesaikan. Kau ini hanya membela anak kecil itu. Aduh, lihat saja, kau selalu saja kesal begini. Lagi pula, Zuening baik padaku. Kau ini sudah terobsesi, selalu membelanya. Kalau dia memang baik padamu, apakah keluarga Xia seenaknya memperlakukanmu seperti itu? Aduh, ibu, jangan terlalu khawatir. Karena menteri pun sudah mengatakan bahwa Nona Xia bukan orang seperti itu. Ibu tidak perlu mempermasalahkan hal ini lagi. Baiklah, kau ini. Segera selesaikan masalah ini. Para preman kecil Linsi itu. Tidak butuh waktu lama untuk menghadapimu. Setelah selesai, segera bawa cucu menantuku kembali ke keluarga kita. Tidak boleh sampai putus keturunan. Sudahlah, sudah tahu, nenek, ayah. Setelah urusannya selesai, nanti akan kubawa cucu menantumu pulang, ya? Tuan Li, maksudmu dengan harga 2 kali lipat kita akan menyerahkan saham Xia kepada kalian? Kalian tenang saja, aku hanya ingin melawan Xia Suening. Sekarang Tuan Xia begitu menyayangi dia. Kurasa kalian juga tidak ingin harta itu hanya jatuh ke tangannya. Aku akan membeli saham kalian dengan harga 2 kali lipat. Nanti, Li akan mengakuisisi Xia. Tapi Xia sekarang dilindungi Tianqi dan Kaiyun. Apakah kita akan merasa tenang? Kali ini kita punya pelindung. Pelindung besar, bahkan jika ada 10. Tianqi dan Kaiyun. Seharusnya bukan Lin Siji, ya? Perusahaan Zheng Yang, pernah dengar? Perusahaan Zheng Yang. Perusahaan Zheng Yang. Pernah mendengarnya? Grup Zheng Yang. Jangan-jangan itu grup Zheng Yang yang bergerak di bidang properti dan keuangan. Mereka adalah konglomerasi terbesar kedua setelah konglomerasi Lin. Bahkan untuk mengakuisisi seluruh perusahaan milik Lin pun bukan masalah besar bagi mereka. Jadi, kali ini Xia Suening dan Lin Zilang benar-benar tamat. Tuan Li, kami setuju untuk menjual saham kami kepada Tuan. Kedepannya saya mohon bimbingan Bapak, Ibu.
Beliau Tuan Li. Sekarang Li, perusahaan Li, mendapat dukungan Zheng Yang. Mulai sekarang siapa lagi yang berani meremehkan? Tenang saja. Setelah berhasil, kalian akan mendapat bagian yang setimpal. Terima kasih, Tuan Li. Presiden. Presiden, ada masalah. Entah kenapa. Li Jicheng telah menjadi pemegang saham terbesar di grup Xia. Dia sedang bersiap untuk mengadakan rapat pemegang saham. Katanya, dia akan mengusirmu dari grup Xia. Apa? Hubungi manajer dan atasan. Hujan, semua lemari kita dipindahkan oleh keluargamu, dan bahkan di pengadilan pun harus menangani Wan prestasi. Semua proyek telah disegel oleh keluargamu. Lalu bagaimana dengan mereka? Pak Pimpinan, jangan khawatir, masalahnya sudah selesai. Wan. Kau bajingan. Jangan khawatir, aku akan memesan tiket pesawat pulang sekarang juga. Li Jin, apa yang kau ingin lakukan? Direktur Xia, amarahmu sangat besar. Apa yang ingin saya lakukan sudah saya jelaskan dengan sangat jelas. Saya ingin kau keluar dari Xia Corporation. Dengan alasan apa? Akulah presiden Xia Corporation. Apa kau punya hak untuk mengusirku? Periksa baik-baik. Saya sudah mengakuisisi 55% saham Xia Corporation. Jadi, sekarang Xia Corporation berada di bawah kendaliku. Kau ternyata diam-diam mengakuisisi saham Xia. Benar-benar memuakkan. Kalian berdua, pengkhianat, berani menjual saham keluarga Xia kepada orang luar. Turun. Ini disebut sebagai orang bijak yang tahu mengambil keputusan tepat. Ya. Tuan Li sekarang memiliki kekuatan. Bisa memberiku perkembangan yang lebih baik. Ini yang disebut meninggalkan kegelapan dan menuju terang. Tuan Xia. Sekarang aku punya hak untuk menyuruhmu kembali. Kau mimpi, selama aku masih ada. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam realita. Baiklah, Tuan Xia, jika kau bersedia bercerai dengan orang tidak berguna ini dan menikah denganku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu terus bertarung. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Berani-beraninya kau menyentuhku. Oh. Akhirnya muncul juga. Kukira kau hanya penakut yang bersembunyi di balik wanita. Hahaha. Ah, jangan pergi, Lin Zilao. Berani-beraninya kau memukulku. Kau gila. Sekarang juga kau pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kejam. Lin Silang, kau tahu tidak sekarang pemegang saham terbesar Xiaxi adalah Tuan Li. Oh, ngomong-ngomong, situasi Chairong dan Tianqi Group sekarang juga hampir sama dengan Xiaxi. Jadi kau jangan berharap mereka bisa membantumu. HMPH, sampah tetaplah sampah. Sama sekali tidak bisa membedakan mana yang penting. Astaga. Kau berani sekali memukulku, kakak. Kau gila ya? Diam. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Silakan saja sombong. Sekarang aku dilindungi oleh grup Zheng Yang. Kalian tidak akan mampu melawan kami. Tunggu. Hei, kau, pergi sana. Zilang, kau tidak apa-apa. Tenang saja, aku ada di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Naga memiliki sisik terbalik. Li Ji. Karena kau sudah sampai pada tahap ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Grup Shenyang tidak menyangka aku belum mendatangimu. Kalian malah datang sendiri. Maka dendam lama dan baru akan kuselesaikan bersama. Aku menyuruhmu mengurus masalah keluarga Xia. Urusan kecil seperti ini saja tidak bisa kau urus. Kau benar-benar tidak berguna. Tidak tahu apakah wali kota Lin sudah gila. Bahkan sampai memukul orang. Dia hanyalah menantu dari keluarga Xia. Kau takut apa? Apa dia akan memakanmu? Bagaimana urusan Tianqi dan pengeboran minyak? Sesuai permintaan Anda, semua pemasok telah mencapai kesepakatan. Keluarga Li kita sedang merebut pelanggan dari kedua belah pihak. Paling lambat lusa, cuaca dan awan pelangi akan menjadi cangkang kosong. 3 hari setelah itu, saya akan mewakili Zongyang Group untuk mengumumkan akuisisi perusahaan Li. Setelah itu, hanya akan ada satu perusahaan Li. Tidak heran orang-orang Li begitu sombong.
Ternyata ada Zheng Yang di belakang mereka. Kudengar Li Ji sudah mempersiapkan pesta perayaan 3 hari kemudian. Sepertinya kemenangan sudah di tangan. Kemenangan sudah di tangan. 3 hari kemudian orang-orang dari Zheng Yang akan datang, kan? Akan. Presiden mereka, Su Chengde, sudah ada di Li. Baiklah, biarkan mereka berpesta dulu beberapa hari lagi. Pesta kemenangan 3 hari kemudian. Aku akan membuat grup Li dan grup Zheng Yang menghilang bersamaan. Tahu, ya. Aku tahu kau ingin bertanya apa. Tapi jangan khawatir, 3 hari lagi, pesta perayaan keberhasilannya, aku akan pergi bersamamu. Di balik catatan itu adalah grup Zheng Yang. Suamimu, di belakangnya bukanlah grup Zheng Yang yang bisa diusik. Kenapa tidak percaya? Tidak, hanya saja aku merasa kau sangat berubah. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Su Wening. Tidak peduli bagaimana aku berubah, aku akan selamanya menjadi suamimu. Aku sudah berjanji padamu, tidak akan membiarkanmu sedikit pun menderita. Semua klien Tianqi dan Chai Rong milik Tuan Su telah direbut oleh keluarga Li. Sekarang mereka hanya tinggal tempurung kosong, tidak lama lagi mereka akan bangkrut. Bagaimana keadaannya di sana nanti? Begitu pesta perayaan selesai, kami akan membawa orang-orang ke ruang bawah tanah. Saat itu, kita akan mengusir semua orang yang tidak tahu diri. Aduh, keluarga Li, persiapannya luar biasa besar ya. Kenapa buru-buru mengosongkan tempat ini? HMPH, siapa yang kukira? Ternyata kau, menyesal sekarang. Mau kuberi kelonggaran keluarga Xia, baiklah, berlututlah dan mohon padaku, baru kuizinkan kalian hidup dan pergi. Tuan Muda Li. Lihat, aku memohon padamu, bolehkah? Sudah di ujung tanduk masih saja sombong, Tuan Li, tidak perlu marah-marah pada orang tak berguna seperti ini. Hari ini adalah hari baik Tuan Li, tidak pantas. Hanya Tuan Muda Li, jangan bicara dengan orang-orang campuran darah itu. Tunggu sampai pesta perayaan selesai, lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Selanjutnya, kami mengundang Direktur Su dari Zheng Yang Group untuk memberikan sambutan. Terima kasih telah hadir di pesta perayaan hari ini. Atas nama Zheng Yang Group, saya umumkan di sini. Mulai sekarang, Dewan Direksi akan berada di bawah naungan Zheng Yang, yaitu Lin. Mulai hari ini, hanya akan ada satu perusahaan grup. Jadi, kalian semua orang yang mengerti. Harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Pasti sudah ada dalam pikiran kalian, kan? Cukup berani juga ya. Pantas saja kau, Zhang Yangqin. Kau tahu, lagi-lagi kau tahu siapa dia, kau bicara omong kosong di sini. Presiden Zheng Yang Group, Tuan Su, yang sangat terkenal, siapa yang tidak mengenalnya? Karena kau sudah tahu, maka kau seharusnya lebih berhati-hati. Ku bilang padamu, Zheng Yang bukanlah orang yang bisa kau sakiti seenaknya, kau sampah. Lalu, antara Zheng Yang Group dan Lin, mana yang lebih unggul? Bisakah kau berhenti berpura-pura? Kau pikir kau bernama Lin, kau pikir konglomerat Lin milikmu. Lucu sekali. Hahaha. Bagaimana jika ku katakan padamu bahwa konglomerat Lin memang milikku? Kau pikir kau bernama Lin, kelompok Lin adalah milikmu. Benar-benar lelucon, Satpam. Cepat usir kedua orang ini. Siapapun dibiarkan masuk, untuk apa aku membayar kalian? Siapa yang berani menyentuh cucu Lin? Ku. Siapa orang tua brengsek ini? Satpam, usir dia. Usir dia, omong kosong apa itu? Dia adalah ketua Dewan Direksi Lin Group. Presiden Lin, mengapa Anda datang sendiri? Tanpa memberitahu generasi muda kita, kalian memperlakukan cucuku seperti ini. Lalu apa gunanya aku menyapa kalian? Orang sampah ini. Tidak. Tuan ada di mana? Apakah kau Sun? Ya. Tuan Sun. Kau menyangka? Saat itu kau menghalangiku dari belakang, menyebabkan ayahku tidak dapat menangani urusannya. Xia Luo, aku masih hidup. Presiden Lin, jangan dengarkan omong kosongnya. Sudahlah, apakah yang dikatakannya benar atau tidak? Anda sendiri yang tahu.
Saya datang ke sini hari ini hanya untuk dua hal. Pertama, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua, Tuan Lin Zilao. Cucu laki-laki keluarga Lin kami. Yang sekarang adalah Presiden Lin Corporation. Bagi yang hadir di sini dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas, lihat semua dengan saksama. Orang-orang yang buta di sini. Lihat semua dengan saksama. Hal kedua adalah putraku dari keluarga Lin telah dijebak oleh Zheng Yang Group. Dituduh salah selama puluhan tahun. Menyebabkan cucuku terlantar selama bertahun-tahun. Kini cucuku telah kembali ke keluarga. Saya, keluarga Lin, dan grup Zheng Yang, mulai hari ini, menjadi musuh bebuyutan. Presiden Lin. Ini kesalahpahaman, benar-benar kesalahpahaman. Kau pergi, kalau kau tidak pergi, aku akan membuat grup Zheng Yang lenyap mulai hari ini. Kakak ipar, bagaimanapun juga kita satu keluarga. Sebelumnya memang salah kami. Salahku, mataku buta, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kakak, tolong nasihati Zilong. Kita satu keluarga. HMPH. Tikus tak berguna, sungguh memalukan. Hadirin sekalian. Hari ini keluarga Li mengadakan pertemuan ini. Kebetulan semuanya ada di sini. Maka saya dengan tulus mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk menghadiri pesta ulang tahun istri saya. Waktunya tanggal 28 bulan ini. Tempatnya di Hotel Tiangui. Saat itu saya berharap Bapak, Ibu sekalian berkenan hadir. Catatan. Dalam 3 hari, saya tidak ingin bertemu lagi di dunia ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam.